perpindahan panas Q dalam bentuk eksplisit. Q sama dengan K dikali T. T dikurang T udara sama dengan 4 dikali 50 ditambah 550 E pangkat min 0,3 T dikurang 50 sama dengan 4 dikali 550 E pangkat min 0,3 T sama dengan 2200 E pangkat min 0,3 T derajat Celcius per menit. Baik, untuk pembahasan soal nomor 2, yang ditanyakan adalah hitung total panas Q yang dilepas oleh logam dalam waktu 10 menit. Langkah pertama yaitu kita menuliskan rumusnya. Setelah kita menuliskan rumusnya, kita akan memasukkan angka-angka yang kita peroleh dari data dari soal, yaitu adalah Q sama dengan interval 10 dan 0 dikalikan dengan Q dalam kurung dikalikan dengan T kecil, tutup kurung, setelahnya itu dikalikan dengan dt. Selanjutnya adalah sama dengan interval 10 dan 0 dikalikan dengan 2200 dikali dengan E pangkat minus 0,3 T dikalikan dengan dt. Dan kita dapat hasilnya yaitu interval E pangkat minus 0,3 T dikalikan dengan dt. Selanjutnya adalah kita mendapatkan hasil pembagian yaitu E pangkat minus 0,3 T per minus 0,3. Selanjutnya adalah Q sama dengan 2200 dalam kurung siku E pangkat minus 0,3 T per minus 0,3 dalam tutup kurung interval 10 dan 0. Selanjutnya adalah 2200 ini kita kalikan dengan 10 per 3. Selanjutnya adalah dalam kurung 1 dikurangi dengan E pangkat minus 3 tutup kurung. Selanjutnya adalah kita mendapatkan hasil dari perkalian 2200 dikalikan dengan 10 yaitu 22.000 per 3 dalam kurung 1 dikurang E pangkat minus 3. Selanjutnya mendapatkan hasil 7.333 dalam kurung 1 dikurang 0,0497. Selanjutnya yaitu 7.333 kita kalikan dengan hasil dari pengurangan di dalam kurung yaitu 0,9503. Dan hasil terakhir yaitu adalah 6.968,55. Selanjutnya nomor 3 adalah kapan suhu logam mencapai 200 derajat Celcius. Digunakan persamaan suhu saat waktu adalah 200, di mana diketahui suhu saat waktu itu adalah 50 ditambah 550 E dikali dipangkatkan min 0,3 T sama dengan 200. Sehingga 550 E pangkat min 0,3 T sama dengan 200 dikurang 50, di mana E pangkat min 0,3 T adalah 150 per 500 yang dapat disederhanakan menjadi 3 per 11. Min 0,3 T sama dengan ln dari 3 per 11 dan diketahui T adalah negatif 1 per 0,3 dikalikan ln dari 3 per 11 dan didapatkan 10 per 3 sama dengan ln dari 3 per 11 itu adalah 1,299 sehingga 3,333 dikalikan 1,299 didapatkan waktu saat suhu logam mencapai 200 derajat Celcius, yaitu adalah di menit 4,3295. Tentukan laju perubahan temperatur Tx T dan interpretasikan secara metalurgi. Tx T sama dengan D per dt dikali 50 tambah 550 E pangkat negatif 0,3 T sama dengan 550 dikali negatif 0,3 E pangkat negatif 0,3 T sama dengan negatif 165 E pangkat negatif 0,3 T derajat Celcius per menit. Tx 0 sama dengan negatif 165 derajat Celcius per menit. Jika T200 adalah waktu ketika T sama dengan 200 derajat Celcius, maka 50 ditambah 550 E pangkat negatif 0,3 T200 sama dengan 0 E pangkat negatif 0,3 T200 sama dengan 150 dibagi 550 sama dengan 3 per 11. T200 sama dengan negatif 1 per 0,3 ln 3 per 11 sama dengan 4,33094 menit. Pada T sama dengan T200, Tx T200 sama dengan negatif 165 dikali 3 per 11 sama dengan negatif 45 derajat Celcius per menit. Persamaan Tx T sama dengan negatif 165 E pangkat negatif 0,3 T menunjukkan laju pendinginan menurun secara eksponensial. Laju maksimum mutlak terjadi pada T sama dengan 0 dan besarnya turun menjadi 3 per 11 dari nilai awal saat temperatur mencapai 200 derajat Celcius dari 165 derajat ke 45 derajat Celcius.
Oke, kita telah mendapatkan hasil untuk kita mendapatkan rekomendasi untuk proses pendinginan, yaitu quench atau air cooling yang secara eksplisit merujuk pada laju pendinginan ketika waktu mencapai 200 Celcius dan total panas Q. Yang pertama itu ada quenching, yaitu atau pendinginan cepat. Waktu ini butuhkannya 4,33 menit. Karakteristik dari quenching ini adalah laju pendinginan awal itu sangat tinggi, yaitu sebesar minus 180 derajat Celcius per menit. Lalu total panas yang dilepas itu 0,968 joule. Lalu pengaplikasiannya cocok untuk perkakas potong, gear, dan komponen yang memerlukan kekerasan tinggi. Lalu ada air cooling. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 8 sampai 12 menit. Karakteristik dari air cooling ini adalah yang pertama, laju pendinginan yang lebih lama daripada quenching, lalu menghasilkan struktur bainit, keseimbangan kekuatan dan keulatan. Lalu pengaplikasiannya cocok untuk komponen struktural dan batang dan plat. Lalu yang ketiga ada furnace cooling atau pendinginan lambat. Waktu yang dibutuhkan adalah 30 sampai 60 menit. Untuk karakteristiknya ada yang pertama itu laju pendinginan sangat lambat, itu atau annealing. Yang kedua menghasilkan struktur perlit yang lunak dan ulet. Lalu pengaplikasiannya cocok untuk komponen yang memerlukan kemudahan machining atau formability. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan nomor 5.